Selamat pagi, Shalom saudara-saudaraku. Hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Yesus Kristus Juru Selamat Umat Manusia. Saudaraku, Natal adalah momen istimewa, tetapi lebih dari sekedar merayakan kelahiran seorang bayi di Bethlehem, kita merayakan kehadiran Sang Juru Selamat Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah hadiah terbesar yang pernah diberikan oleh sorga kepada umat manusia. Bukan hanya karena dia lahir, tapi karena dia datang untuk menyelamatkan kita. Saudaraku, Natal bukan hanya tentang kelahiran bayi, tapi tentang kedatangan Sang Juru Selamat yang membawa harapan bagi umat manusia. Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah mengapa manusia itu membutuhkan juru selamat, dan kenapa Tuhan menjadi juru selamat kita. Saudaraku, sebelum kedatangan Tuhan Yesus dalam inkarnasinya, umat manusia itu terperangkap dalam dosa, terpisah dari Allah, tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Dosa membawa hukuman, yaitu kematian dan keterpisahan dari Allah yang Maha Kudus yang tidak mungkin bergaul dengan dosa. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama bahwa sebagai juru selamat, Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita dari dosa. Dosa adalah masalah terbesar umat manusia, saudaraku. Sebenarnya masalah kita itu bukan masalah terbesar kita, bukan masalah keuangan, bukan masalah relasi, bukan masalah kesehatan. Sebenarnya bukan itu masalah terbesar kita. Memang kita hadapi itu setiap hari dan memang kadang berat, kita harus akui. Kita berat kalau nggak punya duit, kita berat kalau sakit, kita berat kalau ada hubungan yang nggak baik sama orang gitu, saudaraku. Berat tentunya, tidak mudah untuk dijalani. Tetapi kita menyadari bahwa yang menjadi masalah terbesar dalam hidup kita adalah dosa itu. Semua manusia telah berbuat dosa, kata Roma 3 ayat 23, dan manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23 dengan jelas menyatakan bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi puji Tuhan, Allah Bapa di sorga tidak tinggal diam. Dia mengutus putra tunggalnya, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menjadi juru selamat kita. Dalam kisah Natal di Matius 1 ayat 21, firman Tuhan katakan, engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudaraku, bukan hanya dengan lahir, tetapi dengan kematian Tuhan Yesus, sebab dia born to die, dia lahir memang misinya untuk mati demi umat manusia. Dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus membayar lunas hukuman dosa kita. Pengorbanannya adalah jalan untuk mendapatkan pengampunan. Tuhan Yesus tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa, tapi juga menyelamatkan kita dari rasa bersalah yang mengikat. Jadi apa yang mungkin menjadi masa lalu yang kelam yang membuat kita merasa bersalah, saya mau kasih tahu bahwa di dalam Tuhan ada pengampunan, di dalam Tuhan ada pemulihan, di dalam Tuhan ada pembersihan atas dosa, saudaraku. Sebab dia datang untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia dari ikatan dosa. Maka kalau orang masa lalunya kelam, dia hanya bisa dipulihkan oleh pengampunan Tuhan yang sudah sebenarnya dikerjakan oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu. Sekarang kita hanya tinggal menerima karya pengampunannya itu. Jadi kalau saudara mungkin mendengar ini kebetulan lewat di media sosial saudara belum percaya kepada Tuhan, saya mengajak saudara untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Bagi kita jemaat yang sudah mengenal Tuhan Yesus, mari kita terus hidup di dalam pengampunan Tuhan, hidup di dalam kasih setia Tuhan, dengan berusaha hidup tidak melakukan dosa lagi. Yang kedua, saudaraku, sebagai juru selamat, Tuhan Yesus memberikan kita hidup yang baru. Dia bukan hanya mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita dari dosa, tapi dia memberikan hidup yang baru. Dia nggak
ampuni terus biarin kita, enggak. Dia memberikan kita hidup yang baru. Kita menjadi new creation, ciptaan baru di dalam Tuhan. Tuhan Yesus enggak hanya menyelamatin kita dari dosa, tapi juga memberi hidup yang baru dengan memberikan karunia-karunia, memberikan Roh Kudus, memberikan berbagai hal yang baik yang berguna untuk kita hidup di dalam kesalehan. Tuhan Yesus tidak hanya mengampuni masa lalu kita, tapi Dia memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa di sorga. Yohanes 10 ayat 10, firman Tuhan katakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Ini menunjukkan bahwa Dia datang bukan hanya untuk mengampuni dosa, tapi untuk memberikan kita hidup yang baru. Dia ingin memberikan kita hidup di dalam segala kelimpahan. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak hanya diselamatkan dari hukuman dosa, tapi juga diberikan kehidupan yang bermakna, hidup dalam damai, dalam sukacita, dan hidup di dalam tujuan ilahi. Itulah yang dimaksud dengan kelimpahan di sini. Kelimpahan itu bicara bukan hanya kita penuh, tapi kita bisa menjadi dampak membasahi hidup orang lain. Sama seperti air gelas itu diisi penuh sampai tumpah, itulah yang disebut melimpah. Jadi melimpah bukan hanya kita penuh dengan damai, sukacita, tapi bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain, saudaraku. Jadi kelimpahan itu nggak bicara kita kaya secara materi, karena toh fakta sejarah membuktikan bahwa umat Kristen di awal mula-mula itu, umat Kristen mula-mula itu menderita, saudaraku. Tapi mereka bisa tetap hidup dalam kelimpahan. Karena kelimpahan yang dimaksud itu adalah damai sukacita di dalam hati yang tidak dapat dibeli dengan uang. Damai sukacita yang dari Roh Kudus itu nggak bisa dibeli dengan uang, saudaraku. Kita mungkin bisa mendapatkan kenyamanan dari fasilitas dunia ini. Kalau kita banyak uang, kita bisa beli kenyamanan, toh. Kita bisa pergi liburan, kita bisa pergi kemana-mana karena kita banyak uang, atau paling tidak ada uang. Tapi ketenangan sejati, damai yang sejati, sukacita yang sejati itu hanya didapatkan dari Roh Kudus, dan itu nggak bisa dibeli, saudara. Nggak bisa dibeli dengan uang. Itu hanya bisa didapatkan dalam hadirat Tuhan. Jadi itulah yang Tuhan Yesus berikan, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik sakit, baik duka, baik rasa sedih mungkin yang karena sesuatu yang terjadi, kita bisa tetap ada sukacita di dalamnya. Tuhan gantikan kesedihan, duka cita dengan sukacita. Bukankah firman Tuhan mengatakan demikian? Duka cita ganti sukacita, sukacita ganti duka cita, saudaraku. Jadi sukacita itu yang dimaksudkan dengan kelimpahan di situ. Tuhan Yesus bukan hanya membebaskan kita, Dia memberikan kita alasan untuk hidup. Sekali lagi, Tuhan Yesus bukan hanya membebaskan kita, Dia memberikan kita alasan untuk hidup. Jadi ketika Dia menebus kita, itu menjadi alasan kita untuk hidup. Kenapa? Karena Dia bukan hanya mengampuni dosa, Dia memberikan hidup yang baru. Jadi sebagai juru selamat, Tuhan Yesus setidaknya melakukan dua hal ini seperti yang saya sampaikan tadi. Ia menyelamatkan kita dari dosa, dan yang kedua, Ia memberikan kita hidup yang baru. Nah, saudaraku, pagi hari ini kalau ada dosa mungkin yang masih membelenggu kehidupan kita, yang belum kita bereskan dengan Tuhan, mungkin ada rasa bersalah yang menghantui, maka mari kita semua serahkan kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa kita, saudaraku. Dia bisa melepaskan kita dan memberikan kita kedamaian yang sejati. Ada orang-orang yang begitu terbelenggu dengan masa lalunya yang rusak, yang buruk sekali. Tetapi dia mau berubah, cuma nggak tahu gimana caranya. Nah, hari ini saya mau kasih tahu bahwa Tuhan Yesus sanggup mengubah kehidupanmu. Dia bukan hanya melepaskan engkau dari masa lalu yang buruk, tapi juga Dia ingin memberikan kehidupan yang baru dalam hidupmu. Mari kita menjalani hidup ini dengan tujuan Tuhan, tujuan ilahi. Kita menjadi saksi Tuhan, menjadi terangnya di tengah dunia yang gelap ini. Kita nggak usah takut untuk berbeda, saudaraku. Sebab kita ini anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Maka
kita menjadi saksi dan terang Tuhan kemana saja kita pergi dan berada. Kita harus memilih hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, bukan hal-hal yang disenangi oleh dunia ini. Kita harus berbuat kasih, menjadi penghibur bagi yang terluka. Kita juga memberitakan kabar baik Tuhan Yesus kepada orang lain. Kita mengabarkan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat umat manusia. Semoga hari kita yang kita jalani hari ini penuh dengan berkat Tuhan. Amin.